Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Pertama dan terutama sekali, marilah kita panjatkan puji beserta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita bersama. Dan tidak lupa pula sholawat dan beserta salam kepada pucuk pimpinan umat Islam sedunia, yakni Nabi besar Muhammad SAW. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan sebuah materi, yaitu pertumbuhan dan pergerakan kebangsaan Indonesia tahap 2. Adapun topik pembahasan yang akan saya sajikan kali ini yaitu ada 4. Yang pertama Gerindo, yang kedua Budi Utomo, yang ketiga Partai Sarekat Islam, dan yang keempat PBI dan PPPKI. Materi yang pertama yaitu Gerindo. Gerindo atau Gerakan Rakyat Indonesia merupakan salah satu dari organisasi pergerakan atau partai yang didirikan oleh Sartono. Gerindo berdiri di Jakarta pada tanggal 24 Mei 1937 sebagai akibat bubarnya Partindo. Tokoh-tokoh yang bergabung dengan Gerindo selain Mr. Sartono yaitu Adam Malik, Sipahutar, Sanusi Pane, Sarmidi, Adnan Kapau, Gani, Amir Syarifuddin, Muhammad Yamin, dan lain-lainnya. Gerindo mempunyai tujuan utama yaitu terbentuknya parlemen penuh bagi Indonesia, tercapainya Indonesia merdeka, mencapai untuk pemerintahan berdasarkan kemerdekaan lapangan politik, ekonomi, dan sosial. Yang kedua yaitu Budi Utomo. Budi Utomo adalah sebuah organisasi pemuda yang didirikan oleh Dr. Sutomo dan para mahasiswa Stovia, yaitu Gunawan Mangunkusumo dan Suraji pada tanggal 20 Mei 1908. Digagaskan oleh Dr. Wahidin Sudirohusodo, organisasi ini bersifat sosial, ekonomi, dan kebudayaan, tetapi tidak bersifat politik. Berdirinya Budi Utomo menjadi awal gerakan yang bertujuan mencapai kemerdekaan Indonesia, walaupun pada saat itu organisasi ini awalnya hanya ditujukan bagi golongan berpendidikan Jawa. Selanjutnya, tanggal 20 Mei 1908 bisa diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional Indonesia. Pada tahun 1935, Budi Utomo bergabung dengan Partai Indonesia Raya. Walaupun kegiatan Budi Utomo lebih bersifat sosial kultural, tapi kelahiran Budi Utomo merupakan pelopor pergerakan nasional Indonesia pertama, sehingga tanggal berdirinya ditetapkan sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Secara politik dapat dikatakan Budi Utomo kurang begitu pentingnya, akan tetapi pergerakan inilah yang lebih menyebar semangat nasionalisme untuk pertama kalinya. Yang ketiga yaitu Partai Sarekat Islam. Partai Sarekat Islam Indonesia merupakan organisasi politik dan kemasyarakatan yang pertama di Indonesia. Partai ini didirikan dengan tujuan menjalankan Islam dengan seluas-luasnya. Prioritas programnya adalah persatuan di kalangan umat Islam agar tidak diadu domba dan terpecah belah. Pada awalnya, PSII ini lahir dengan nama Sarekat Dagang Islam pada tanggal 16 Oktober 1905 di Surakarta. SDI diprakarsai oleh Haji Saman Hudi. Beliau adalah seorang pengusaha batik asal Laweyan, Solo. Dasar pendirian organisasi ini adalah agama Islam dan dasar ekonomi. Ide pendiriannya adalah atas dorongan dari R.M. Tirto Hadisuryo, seorang mahasiswa Stovia. Melalui Kongres Majelis Tahkim tahun 1927 di Bandung, SI berubah menjadi sebuah partai politik dengan nama Partai Sarekat Islam Hindia Timur. Kemudian berganti lagi menjadi Partai Sarekat Islam Indonesia melalui Majelis Tahkim di Batavia tahun 1930. Pada zaman Orde Baru, berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1985 tentang organisasi kemasyarakatan, telah memasung hak demokrasi dan hak politik rakyat. PSII terpaksa dengan berat hati di bawah tekanan politik yang amat berat memfusikan kegiatan politiknya ke dalam Partai Persatuan Pembangunan. Dan yang terakhir yaitu PBI dan PPPKI.
Pada bulan November 1930-an, kelompok studi tersebut mengubah namanya menjadi Persatuan Bangsa Indonesia. PBI berusaha dalam bidang politik seperti PNI, tetapi harus lebih hati-hati dalam politik. Oleh karena itu, PBI lebih menunjukkan partai lokal dan Surabaya sebagai pusatnya. Rukun Tani yang didirikan PBI pengaruhnya luas di kalangan petani dan berhasil meyakinkan perbaikan dan kesejahteraan petani, terutama masa depresi ekonomi. PBI cepat meluas ke pedesaan dan tahun 1932 mempunyai 30 cabang dan 2.599 anggota. Dalam kongresnya tahun itu ditetapkan menggalakkan koperasi, sarekat, sekerja, dan pengajaran. Dalam Kongres 1934 di Malang yang dihadiri 38 cabang, dibahas komunikasi antar pulau agar dapat dilakukan melalui pelayaran dan koperasi. Dibicarakan juga mengenai memajukan pendidikan rakyat dan kepanduan yang diberi nama Surya Wirawan. Selanjutnya yaitu PPPKI atau Permufakatan Perhimpunan-Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia. PPPKI ini dibentuk dengan dilatar belakangi oleh seluruh pemikiran para tokoh pergerakan nasional bahwa berjuang melalui masing-masing organisasi pergerakan atau partai politik tidak akan membawa hasil yang maksimal, sehingga muncullah ide untuk menggabungkan beberapa organisasi pergerakan nasional saat itu untuk tujuan Indonesia merdeka. Tujuan organisasi ini antara lain menghindari segala perselisihan di antara anggota-anggotanya. Yang kedua, menyatukan organisasi, arah serta cara beraksi dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Dan yang ketiga, mengembangkan persatuan kebangsaan Indonesia. Selanjutnya, faktor keretakan organisasi ini yaitu yang pertama, masing-masing anggota lebih mementingkan loyalitas pada masing-masing kelompoknya. Yang kedua, kurangnya kontrol pusat terhadap aktivitas lokal. Dan yang ketiga, perbedaan gaya perjuangan di antara organisasi-organisasi anggota PPPKI tersebut. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Sesi diskusi akan dilanjutkan pada forum e-learning. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.